Sirat itu bentuknya lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Bedakan saif dengan soif. Kalau saif pedang, kalau soif musim panas. Rasul mengatakan saif. Jembatan itu lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Tapi umumnya kita menyatakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 saya tidak temukan dalam hadis. Dari mana ambilnya angka 7? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibadah. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Faya ayuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga kita, juga saudara-saudara kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dalam Al-Quran nomor urutnya 19 tertulis nama suratnya Maryam. Di ayat ke-71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Arti dari terjemahnya, dan tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka, dan tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Kalau kita pahami ayat tersebut dari teks terjemah, bahwasanya kita semuanya mendatangi neraka. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan jumhurul ulama menyatakan yang dimaksud kita semua mendatangi neraka adalah kita semuanya pasti menyeberangi jembatan Sirat.
Karena posisi dan kedudukan jembatan Sirat sesuai dengan sabdanya Nabi, yuj'alu baina zuhra jahannam. Allah bentangkan jembatan itu di atas neraka jahanam. Maka mereka yang tidak berhasil menyeberangi jembatan itu pastilah masuk neraka. Maka kita semuanya pasti mendatangi neraka. Maksudnya adalah kita semuanya pasti menyeberangi jembatan Sirat. Jembatan itu dalam hadis disebut dengan 3 kata. As-siratu, al-jasru, dan al-jisru. Hanya saja umumnya kita menyatakan siratal mustaqim, ada tambahan mustaqim, ambilnya dari Quran suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah melanjutkan di kalimat berikutnya, kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan sebenarnya manusia menyeberangi jembatan Sirat itu sudah ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan. Apa maksudnya? Rukun iman yang ke-6, orang beriman harus percaya adanya qadha dan qadar. Apa bedanya qadha dan apa artinya qadar? Qadha adalah sesuatu yang sudah Allah tuliskan di dalam buku namanya Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar sesuatu yang terjadi di muka bumi. Rasul mengatakan kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah mencatat kodok kita 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Maka kapan kita meninggal sudah ada di buku itu, tapi qadarnya belum terjadi. Kita saat ini masih hidup, maka qadarnya belum terjadi. Begitu pula jembatan Sirat, sudah Allah tulis dalam buku itu namanya qadha, tapi qadarnya nanti ketika sudah terjadi hari kiamat. Maka semuanya manusia pasti menyeberangi jembatan Sirat, karena itu sudah Allah putuskan dalam buku Lauhul Mahfuz. Bahkan Nabi mengatakan dalam Sahih Muttafaqun alaih, fa'akunu ana awwalu man yujizu dzalik. Nabi mengatakan aku adalah manusia yang pertama kali menyeberangi jembatan Sirat. Maka manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat adalah Rasulullah. Dan umat yang pertama kali nyebrang jembatan Sirat adalah umatnya Rasulullah. Maka umatnya Rasulullah yang pertama kali nyebrang jembatan Sirat, yang pertama kali juga masuk surga, dan umatnya Rasulullah yang pertama kali juga masuk ke dalam jurang api neraka. Ayat berikutnya di ayat 72. Allah melanjutkan, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami, kata Allah, menunjukkan kebesaran, akan kami selamatkan menyeberangi jembatan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di pandangan Allah bukan dilihat dari penampilan fisik, harta, jabatan, tapi yang dilihat adalah takwa. Takwa definisi bahasa artinya takut. Panjangnya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Maka orang-orang yang selamat menyeberangi jembatan Sirat adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tapi dalam Quran surah Al-Hadid, surah ke-57, Allah katakan mereka yang mendapatkan cahaya menyeberangi jembatan Sirat bukan orang yang bertakwa, tapi orang-orang yang beriman. Maka manusia yang selamat menyeberangi jembatan Al-Jasru atau Al-Jisru adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ayuhal muslimun,
ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Bagaimana kondisi atau bentuknya jembatan Sirat? Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, qulna, sahabat mengatakan, wa mal jasru, apa itu jembatan Sirat? Nabi menjawab, madhadatun mazillatun. Kata Nabi, jembatan Sirat bentuknya licin juga menggelincirkan. Jembatan itu licin juga menggelincirkan. Bahkan ada pendapat sebagian ulama mensyarah hadis tersebut mengatakan, bukan hanya jembatan itu licin menggelincirkan, tapi dibuat sama Allah jembatan itu bergoyang. Jangan sekali pahami licinnya akhirat dengan licinnya dunia. Saya ulangi, jangan sekali-kali pahami licinnya akhirat dengan licinnya dunia. Jika kita masuk kamar mandi, lalu kamar mandi itu sangat licin, maka tidak mustahil kita terpeleset, apalagi kamar mandi itu dibuat goyang. Maka berapa banyak orang yang nyebrang jembatan Sirat sekali langkah langsung terpeleset dan masuk ke dalam jurang api neraka, apalagi jembatan itu dibuat sama Allah goyang. Kedua, Rasulullah bersabda, alaihi, di atasnya. Ha itu domir kepada jembatan Sirat. Di atas jembatan Sirat, kata Nabi, khototifun wa kalalibun. Di atasnya ada besi pengait. Di atas jembatan Sirat itu ada besi pengait yang kurang lebih kalau kita bayangkan seperti kail pancingan. Apabila kail pancingan barangkali bentuknya tidak lebih dari jempol tangan kita. Tapi bagaimana bentuknya besi pengait di atas jembatan Sirat? Ahlul jannah situna zira'an. Penduduk sorga rata-rata tingginya 60 zira'. Dari sikut sampai ujung tangan ini namanya zira', hasta, setengah meter. Manusia masuk sorga rata-rata tingginya 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Maka enggak mustahil besi pengait yang siap menyambar kaki dan tubuh manusia ketika melewati jembatan itu lebih besar ketimbang bentuk dan tubuhnya manusia. Nabi mengatakan, la ya'lamu qadra izamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui berapa dan bagaimana besarnya besi pengait itu, dan besi pengait yang ada di atas jembatan itu akan siap menyambar, merobek dan mencabik-cabik tubuh manusia sesuai dengan yang memerintahkan, yaitu Allah. 3. Yang ketiga, Nabi menyatakan jembatan Sirat itu bentuknya wahasakah mufaltohah. Di atas jembatan itu, kata Nabi, ada kawat berduri yang ujung kawatnya itu adalah bengkok. Bayangkan, licin menggelincirkan, juga di atasnya ada besi pengait, juga di atasnya ada kawat berduri. Lalu Allah buat jembatan itu gelap. Bayangkan jamaah yang hadir pada saat ini, kita bisa bayangkan, sudah licin menggelincirkan, ada besi pengait, juga ada kawat berduri, dan jembatan itu Allah buat gelap. Maka ketika itu manusia membutuhkan sinar. Di hadapan saya Quran, surahnya ke-57, ayatnya 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari, yaitu kiamat, engkau melihat betapa cahaya orang beriman laki dan perempuan, baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya adanya di depan dan di sebelah kanan. Jadi nyebrang jembatan itu cahayanya tidak mengitari, tapi adanya di depan
dan kanan. Awal mula dulu sebelum saya pahami, orang nyebrang jembatan Sirat itu cahayanya mengitari, ternyata tidak. Cahayanya ada di depan dan di sebelah kanan. Saya ambil hikmah. Kenapa cuma depan dan kanan, tidak belakang dan kiri? Ternyata banyak dalam Quran dan hadis Allah sering menyebutkan depan dan kanan. Masuk masjid, awali dengan yang mulia, kaki kanan. Segala sesuatu yang depan umumnya lebih mulia ketimbang yang belakang. Barisan sholat Jumat dan sholat apapun yang paling utama adalah depan. Khairus sufufi ar-rijal awwaluha. Nabi mengatakan barisan yang paling utama dalam sholat bagi laki-laki adalah paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling jelek barisan paling belakang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil awal. Allah menurunkan rahmat, para malaikat mendoakan mereka yang sholatnya di barisan paling depan. Maka yang barisan paling depan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan doa dari para malaikat. Dan yang depan pun ada lagi yang lebih mulia, yaitu sebelah kanannya imam. Maka boleh jadi nyebrang jembatan itu pun Allah berikan cahaya bukan di kiri dan belakang, tapi depan dan kanan. Ayat berikutnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Pada hari itu orang munafik, laki dan perempuan mengatakan, unzuruna naktabis min nurikum, wahai orang beriman, tunggulah kami akan ambil cahaya dari engkau. Orang beriman mengatakan, irji'u wara'akum faltamisu nura, sana kembali wahai orang munafik ke belakang, cari cahayamu sendiri. Maka menyeberangi jembatan itu orang munafik tidak mendapatkan cahaya. Siapa dia orang munafik, Ustadz? Banyak diantaranya adalah inna asqala salatin alal munafikin salatul isya wal fajar. Tandanya orang munafik adalah berat solatnya di dua solat, isya dan subuh. Maka orang-orang yang berat isya dan subuh jangan harap mendapatkan cahaya menyeberangi jembatan itu. Saya buka lembaran saya. Di sini tertulis bentuk jembatan Sirat bukan dari hadis muttafaqun alaih. Dari hadis riwayat Imam Ahmad dalam bukunya, namanya adalah Al-Musnad. Rasul mengatakan, wali jahannama jisrun adakum minasyari wa ahadun minas saif. Jembatan Sirat itu bentuknya lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Bedakan saif dengan soif. Kalau saif pedang, kalau soif musim panas. Rasul mengatakan saif. Jembatan itu lebih tipis ketimbang sehelai rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Tapi umumnya kita menyatakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 saya tidak temukan dalam hadis. Dari mana ambilnya angka 7? Saya tidak menyalahkan, barangkali mengambil angka 7 dari kias, tapi dari hadis tersebut tidak ada. Apa maksudnya kias itu? Menganalogikan satu perkara dengan perkara berikutnya. Langit yang Allah ciptakan 7 lapis. Bumi yang Allah ciptakan 7 lapis. Ketika tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sa'i dari Sofa menuju Marwah berakhir 7 kali. Melempar jumroh 7. Pintu neraka jumlahnya 7. Seseorang kita masukkan ke liang lahat, jenazah, dan jenazah ini akan ditanya ketika kita yang mengantarkan meninggalkannya 7 langkah. Hari jumlahnya 7. Sampai orang-orang Nahdlatul Ulama NU mengadakan tahlilan 7 hari, mengadakan tasyakuran kandungan 7 bulan. 7, 7, 7, 7, sampai mereka mengatakan jembatan Sirat itu seperti rambut, sehelai rambut dibelah 7. Yang tepat lebih tipis ketimbang sehelai rambut, itu saja. Dan Nabi mengatakan wa adaku minas saif. Jembatan itu lebih tajam ketimbang pedang. Bayangkan, pulang dari sholat Jumat, kita ke dapur, kita ambil pisau.
kita bentangkan, yang tumpul di atasnya, yang tajam pisau di bawahnya. Kita balik, yang tumpul di bawah, yang tajam atas. Kita coba menekan telunjuk sambil meluruskan, maka tidak mustahil telunjuk ini akan berdarah. Itu baru tajamnya pisau dapur. Apalagi tajamnya dan lebih tajam ketimbang pedang. Maka berapa banyak manusia yang nyebrang jembatan Sirat, tubuhnya langsung terkelupas, terbelah menjadi dua. Begitu dahsyatnya, tajamnya jembatan itu. Sekarang jenis manusia yang nyebrang jembatan itu, rujukannya hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul mengatakan manusia menyeberangi jembatan itu sesuai dengan amalannya. Tapi bagaimana bentuknya sebelum bicara mengenai amalannya? Ternyata manusia nyebrang jembatan itu sesuai dengan bentuknya. Pertama, kalbarku, cepatnya laksana kilat. Kedua, torfatul ain, cepatnya laksana kedipan mata. Saya merem, lalu saya buka mata atau melek, dia sudah sampai ke ujung jembatan Sirat dan dimudahkan menyeberangi jembatan itu. Maka manusia yang nyebrang jembatan itu laksana kilat atau kedipan mata, maka mereka tidak merasakan tajamnya jembatan itu. Dan saya berharap kita semua nyebrang itu laksana kilat atau kedipan mata. Kedua, manusia nyebrang jembatan itu karih, ada yang jalannya seperti angin. Karikab, ada yang jalannya lambat seperti onta. Ka'ajawidil qail, ada yang jalannya seperti kuda yang berlari kencang. Makhdusyun musallamun, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat, makhdush, dirobek, dicakar oleh besi pengait, tapi pada akhirnya dia selamat. Kalau boleh saya katakan happy ending, meskipun akhirnya dia selamat, tapi sebelumnya dirobek-robek. Ada manusia yang nyebrang jembatan itu makdusyun finnar, dirobek-robek, dicabik-cabik, tinggal selangkah terpleset masuk ke dalam jurang neraka. La yastati'u sayru ila zahfa. Nabi mengatakan ada manusia yang nyebrang jembatan itu jalannya merangkak, mereka tidak percaya diri dengan kakinya, maka jalannya dibantu dengan tangannya. Dan siapa manusia yang terakhir nyebrang jembatan itu? Nabi bersabda, hatta yamurru akhirahum yushabu sahba. Manusia yang terakhir nyebrang jembatan itu adalah jalannya dengan bantuan, maaf, pantatnya. Maka mereka yang terakhir nyebrang jembatan itu jalannya dengan ngesot, maka tidak mustahil terbelahlah tubuhnya. Kita butuh amalan. Kita butuh amal soleh yang membuat kita cepat. Dan ending atau akhir khutbah ini adalah amalan penolong yang membuat kita cepat atau lambatnya nyebrang jembatan Sirat. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Kalau saya tanya kepada Bapak yang hadir di hadapan saya, pilihnya mana nyebrang jembatan itu? Pastilah kita pilih cepat laksana kilat atau kedipan mata. Cepat atau lambatnya kita menyeberangi jembatan Sirat tergantung dari amalannya. Apa amalannya? Biar cepat. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Barang siapa cepat atau lambatnya menyeberangi jembatan Sirat, maka semua itu kata Nabi tergantung dari cepat atau lambatnya dia penuhi panggilan azan solat. Semakin cepat dia ke masjid penuhi panggilan azan solat, maka dia dipermudah laksana kilat atau kedipan mata. Zuhur jam 11.40, asar jam 3 sore lewat 2 menit. Dia sholat zuhur jam 2:30. Apakah sah? Sah. Tapi saya khawatir keluar di padang mahsyar nyebrang jembatan itu bukan lagi merangkak tapi ngesot karena suka mengakhirkan waktu sholat. Manusia yang paling mulia surga ada tanpa dihisab. Dari pintu Aiman, siapa manusia
yang sorga tanpa dihisap dari pintu aiman. Yadkhuluna jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ada 70.000 umatku yang masuk sorga tanpa dihisap. 70.000. Siapa dia? Dia diantaranya adalah yang sholatnya selalu di awal waktu. Mulai saat ini hijrahlah, cinta masjid, maka insya Allah kita semua diberikan kemudahan menyeberangi jembatan Sirat. Kedua, jembatan itu gelap, kita butuh sinar. Apa cahaya menyeberangi jembatan itu? Nabi mengatakan basyiril masyaina fi zulmi idal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Nabi bersabda, umatku yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola, maka menyeberangi jembatan Sirat, Allah berikan sinar, Allah berikan cahaya, dan Allah permudah menuju sorga. Maka yang kedua, pengen dapatkan cahaya, subuhnya tidak di rumah, tapi subuhnya berusaha di masjid atau di musola. Ada yang tanya, saya punya musola di rumah, apakah hitungannya berjamaah? Apabila ada yang tanya, saya punya musola di rumah, apa hitungannya berjamaah jika bareng dengan keluarga? Tanyakan, musola yang di rumah itu apakah dikumandangkan azan 5 waktu? Dan apakah orang-orang tetangga mendatangi musola itu? Jika tidak, maka itu hitungannya bukan berjamaah. Ada yang pernah coba sholat sunnah dari habis isya sampai azan subuh 250 rakaat? Enggak perlu. Ada ringan berbobot. Man sholla subha fi jamaah faka'annama qama kullal laili. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah dari isya sampai azan subuh. Makanya doa mau ke masjid juga doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura. Allahumma ja'ali nura. Minta cahaya. Kalau mau ke masjid baca doa, dan doa itu sahih Muslim, minta cahaya. Saya berharap kita nyeberangi jembatan itu mendapatkan cahaya. Saya tutup doa. Amalkan doa ini biar mendapatkan cahaya. Ada dalam Quran surah ke-66. Nama surahnya Tahrim, ayatnya 8. Ini doa biar mendapatkan cahaya menyeberangi jembatan itu. Allah mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka mengamalkan doa ini, insya Allah Allah berikan kita cahaya, dan semoga kita semua berhasil menyeberangi jembatan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi allamal Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah
wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Waradallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqim salam. Ayo kembali ke masjid.